Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Jerat Maut Perjanjian dengan Iblis. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah beberapa saat, Leo pun bisa mengendalikan dirinya. Meski masih amat sakit luka dalam hatinya melihat kenyataan anaknya meninggal, ia berusaha tabah dan kuat. Nanda memberikan sebungkus plastik berisi bunga untuk ditaburkan. Leo segera menerimanya. "Kemana saja kamu?" tanya Risa, mantan istrinya. Aku ada urusan," jawab singkat Leo yang bahkan untuk menatap wajah mantan istrinya tidak berani. Terdengar nada mengejek dari Risa. "Urusan untuk lari dari kenyataan? Atau lari dari penagih hutang?" tanya Risa. Sementara ibunya hanya diam sambil menatap jijik pada Leo. Setelah beberapa saat, Leo akhirnya memberanikan diri mengangkat kepalanya dan kemudian menatap Risa. "Maaf, aku tidak ada di saat kalian sedang susah," kata Leo memberanikan diri. "Tidak apa-apa," Ibu Risa tiba-tiba menjawab. "Memangnya kalau ada kamu pun, kamu bisa bantu apa? Jadi mau kamu ada, tidak, kita tidak peduli. Jangan pikir kita butuh kamu ya," ucap mertuanya. Ibu Risa tiba-tiba menjawab. Begitu tajam kata-kata mertuanya menusuk hati Leo. Tapi tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan rasa sakit ditinggal sang anak. Ia tidak terlalu memperdulikan perkataannya. Memang sejak dahulu seperti itulah mertuanya. "Rafa sakit apa?" tanya Leo pada sang mantan. "Dia tidak sakit. Dia demam malamnya. Terus paginya meninggal. Padahal sorenya dia masih sama aku," jawab Risa dengan wajah sedih. Leo sedikit bingung dengan jawaban Risa. Bagaimana anaknya bisa semudah itu merenggang nyawa? Hanya karena demam, anaknya bisa langsung meninggal. Demam macam apa itu? Ia sedikit janggal dan tidak percaya dengan penyebab kematian yang dianggapnya begitu remeh, sampai bisa membuat meninggal. "Kamu yakin? Tidak mungkin kalau cuma karena demam. Pasti ada penyakit lain kan?" tanya Leo penasaran. Tapi dengan pelan Risa menggelengkan kepalanya. Leo yang tidak puas kembali bertanya. "Harusnya kamu tahu dan peka dengan keadaan Rafa. Dia mungkin sakit, tapi kamu tidak tahu. Memang dokter bilang apa?" tanya Leo. Mendengar itu Risa menjadi kesal. Ia tatap Leo dengan wajah marahnya. "Terus mau kamu apa? Kamu mau bilang kalau aku tidak pandai merawat anak? Dan kamu mau bilang kalau semuanya salah aku? Kamu mau nyalahin aku?" tanya Risa yang emosi. "Aku tidak bermaksud begitu," jawab Leo. "Coba lihat dirimu sendiri. Apa kamu sudah cukup baik menjadi ayah buat Rafa? Gara-gara ambisi kamu sama karir dan bisnis, kita semua jadi menderita. Andai kamu lebih memikirkan soal masa depan Rafa, tidak mungkin semua ini terjadi. Kalau kamu tidak mabuk bisnis, pasti sekarang Rafa lagi makan enak, minum susu dan vitamin setiap hari. Dia pasti sehat, dan kita tidak perlu pisah, Leo," kata Risa mengungkit segalanya. Kemudian berjalan pergi sambil menangis. Mertuanya lalu berdiri, matanya melirik ke Leo. "Saya harap kamu lebih tahu diri lagi. Sekarang Rafa sudah tidak ada, dan tidak usah kamu bertemu kita lagi," ucap sang mertua yang kemudian berjalan pergi meninggalkannya. Langkahnya sedikit terburu-buru, mengejar anaknya yang sudah jauh di depan sana. Nanda yang sejak tadi hanya menonton, lalu berjalan mendekat. Ia berlutut di samping temannya, tersenyum dan mengelus punggung Leo. "Sabar," ucapnya dengan pelan. Mendengar itu Leo mengangguk mengiyakan. Kini tinggal mereka berdua di makam. Dengan hati yang terluka, Leo menaburkan bunga di atas gundukan tanah makam anaknya.
sambil mulutnya sesekali menyebut dan memanggil namanya. Sementara sang teman setia menemani di sampingnya. Siang menjelang sore itu, angin berhembus dengan lembut, menerbangkan dedaunan dan bunga-bunga dari pepohonan sekitar. Sebuah bunga kamboja dengan warna terang, terbang tertiup angin, kemudian jatuh dengan indahnya di atas makam Rafa. Setelah hampir 1 jam di pemakaman, akhirnya mereka bergegas meninggalkan makam Rafa. Dengan berat hati, Leo berpamitan di depan makam sang anak. Lalu Nanda kembali membawanya masuk ke dalam mobil. Ia tahu betapa pelik masalah yang menimpa temannya, sehingga ia memutuskan untuk berbaik hati mengajaknya sejenak berjalan-jalan keluar mencari makanan. Mengingat suasana rumah Leo yang sepi dan tidak terurus, kemungkinan tidak ada makanan di sana. Sebuah restoran makanan cepat saji menjadi tujuan mereka. Nanda menyisihkan hampir sebagian waktunya untuk menemani Leo saat ini. Sesekali menghiburnya, tapi itu sama sekali tidak membantu. Bahkan setelah selesai makan, Nanda mengajaknya pergi ke tempat lain. Akan tetapi, dengan tegas Leo menolak. Alhasil Nanda mengantar Leo kembali ke rumahnya. "Leo, kamu baik-baik sendiri di rumah ya. Kalau ada apa-apa kabarin aku saja," kata Nanda. Leo hanya mengangguk sebentar, kemudian membuka pintu mobil dan keluar. Sebenarnya sangat berat Nanda membiarkan temannya itu keluar dari mobil dan masuk ke rumahnya, sendirian dengan suasana hati yang pedih. Ia pasti butuh seseorang di sampingnya. Tapi mau bagaimana lagi, Nanda pun punya kesibukan. Ia hanya bisa berdoa yang terbaik, berharap Leo baik-baik saja sendirian. Setelah masuk kembali ke rumahnya, suasana suram dan gelap kembali menyambutnya. Leo nyalakan lampu, membuat rumahnya terang dan memperjelas debu-debu kotor yang menempel di bagian dinding. Ia berjalan menuju kamar, masuk untuk mengistirahatkan dirinya. Tapi betapa kagetnya Leo saat ia sampai di dalam kamar. Bertumpuk-tumpuk uang pecahan 100.000 rupiah tergeletak begitu saja di atas kasurnya. Leo segera mendekat. Ia mengambil selembar uang itu, mengecek keaslian uangnya dengan temaram lampu kamar. Dan benar saja, itu adalah uang asli. Cap airnya terlihat. Dirinya begitu shock melihat begitu banyak uang di atas kasurnya. Yang saking banyaknya, uang itu menggunung dan sampai berjatuhan ke lantai. Ia bingung sekaligus senang, berharap ini kenyataan. Berkali-kali ia menyadarkan dirinya sendiri, tapi tetap tidak bisa. Nyatanya memang semua ini bukanlah mimpi. Uang-uang ini adalah nyata miliknya. Uang ini datang begitu saja di hadapannya. Nikmati uang itu, Leo. Nikmati uangmu, Leo. Sekarang kamu adalah orang paling kaya di sini. Hahaha. Tiba-tiba suara misterius terdengar di dalam kamarnya. Leo mendongakkan kepalanya ke atas, lalu melihat sekitar kamar. Sosok itu tidak terlihat, tapi aura dan energinya bisa Leo rasakan. Sosok itu berada di dalam kamarnya saat ini. Leo yang sudah kegirangan, lalu berlutut di lantai sambil memegang uang-uang itu. Terima kasih, ucapnya berulang kali sambil diselingi tawa puasnya. Singkat ceritanya, semenjak itu Leo mulai menata kembali hidupnya. Hutang-hutang ia lunasi. Ia sumpal mulut para penagih hutang dengan uang-uang miliknya, sehingga mereka tidak lagi datang ke rumahnya. Ia juga memanggil para tukang untuk merapikan dan membersihkan kembali rumahnya yang tidak terurus. Setiap malam Jumat, uang-uang itu kembali berdatangan, sehingga Leo tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uang. Setiap minggu jin-jin itu terus mengirimnya uang, terus menambah kekayaan yang ia miliki. Berbagai barang-barang mahal ia beli, mobil-mobil mewah ia koleksi di garasinya. Dengan bantuan dari setan, perlahan Leo memperbaiki kehidupannya yang sempat kacau. Tapi tanpa disadari, sebuah bahaya yang tidak terlihat mengancam dari kejauhan. Uang dan harta menutup mata Leo, membuatnya tidak sadar akan bahaya yang mengintainya.
Semenjak dirinya dipenuhi gelimangan harta dan uang, Leo seakan lupa dengan kesedihan ditinggal sang anak. Dirinya lebih sibuk mengurus uang dan segala kekayaan yang ia miliki sekarang. Segalanya bisa ia miliki. Nikmatnya dunia membutakan dirinya. Uang-uang itu datang dengan sendirinya tanpa ia bekerja dan berusaha. Setiap hari pekerjaannya sekedar mondar-mandir di kawasan kota, mengunjungi tempat satu ke tempat lain dengan mobil mewahnya, mengunjungi berbagai klub malam, dan berkencan dengan berbagai wanita yang ia temui. Sekarang dunia adalah miliknya. Hidupnya berubah 360 derajat. Leo saat ini berbeda dengan sebelumnya. Ia bukan lagi laki-laki malam yang hidup dalam kesendirian. Kini seluruh dunia menyambutnya. Malam itu cahaya bulan bersinar terang benderang, bersamaan dengan kelap-kelip lampu kota yang menyala menghiasi cakrawala. Warna-warni cahaya menyilaukan mata siapapun. Gedung-gedung yang tinggi dan megah bercahaya di tengah malam, dan kendaraan memenuhi badan jalan. Suara klakson sesekali terdengar saling bersahutan, seperti malam-malam biasanya. Seperti malam-malam biasanya, Leo mengunjungi salah satu klub malam yang menjadi favoritnya. Ia duduk dengan nyaman di sebuah sofa yang empuk, seorang diri, dan hanya ditemani secangkir minuman keras lengkap dengan botolnya. Matanya melihat ke sekumpulan anak muda yang tengah asik terbuai dengan pesta dan kemeriahan malam. Sesekali ia teguk gelas minuman di tangannya. Cahaya penuh warna dari lampu pesta menerpa wajahnya, yang sinarnya berkelip-kelip mengikuti irama musik yang diputar keras memenuhi seisi ruangan. Seorang wanita cantik mendatanginya, dengan pakaian berwarna merah ketat yang dengan jelas memperlihatkan bentuk tubuhnya yang indah. Rambutnya yang halus dan wajahnya yang dirias sedemikian cantik. Wanita bernama Nesha, 3 tahun lebih muda dari Leo, yang kini sudah hampir menginjak usia 28 tahun. "Leo, kamu gak kebanyakan minum?" tanya Nesha yang langsung duduk di samping Leo. "Tidak," jawab Leo dengan singkat. Ia lalu mengecek jam tangannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Klub malam itu sedang ramai-ramainya. "Mau pulang?" tanya Nesha. "Iya, aku duluan ya," kata Leo yang kemudian memegang pipi wanita cantik itu. Ia lalu mengambil jaket yang tergeletak di atas sofa, kemudian memakainya. "Nanti lain waktu kita main lagi ya," ucap Leo yang kemudian langsung berdiri dan merapikan barang-barangnya. "Hati-hati di jalan ya," ujar Nesha. "Tidak apa-apa, kamu pulang ada barengan kan?" tanya Leo. Nesha mengangguk. "Aku pergi dulu ya," kata Leo pamit untuk terakhir kalinya, lalu mulai berjalan meninggalkan Nesha sendiri di sofa itu. Leo yang mulai bosan dengan klub malam itu, berjalan keluar dengan wajah malas. Kakinya melangkah melewati koridor yang mengarah ke pintu keluar. Setelah melewati pintu besi, dirinya pun sampai di luar yang menghadap langsung ke lahan parkir, tempat di mana mobilnya terparkir. Suasana parkiran sangat sepi malam itu. Cahaya lampu tidak cukup terang untuk menyinari tiap sudut parkiran, dan samar-samar suara musik dari dalam klub masih terdengar. Leo membuka kunci mobil otomatisnya, sehingga menimbulkan suara yang khas. Ia memegang gagang pintu dan hendak masuk ke dalam mobil. "Leo!" Tiba-tiba terdengar suara lirih memanggilnya dari belakang. Suaranya amat halus dan samar. Leo menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. "Halo!" panggil Leo memastikan tidak ada orang. Tapi suasana parkiran benar-benar sepi saat itu. Ia pun mengabaikan dan buru-buru masuk ke dalam mobil, bersandar di jok mobil yang nyaman dan hawa sejuk dari AC. Saat melihat ke depan, ia merasa ada yang aneh dengan kaca depan mobilnya. Seperti ada beberapa helai rambut perempuan yang cukup panjang jatuh dari atas mobilnya, sehingga menghalangi pandangannya ke depan. Leo yang merasa aneh lalu menyalakan wiper mobil untuk menyingkirkan benda mirip rambut itu. Wiper mobil pun mulai bergerak di kaca depan mobilnya. Benda tipis itu bergeser ke kanan dan ke kiri untuk membersihkan kaca depan.
Namun bukannya hilang, rambut-rambut misterius itu justru bertambah semakin banyak dan menggulung-gulung wiper mobil. Saking banyaknya rambut itu, bahkan membuat wiper mobil itu macet. Melihat itu, Leo buru-buru turun dari mobil untuk melihat apa yang terjadi. Begitu ia turun dan mengecek langsung, tiba-tiba rambut itu sudah menghilang. Tidak ada rambut sama sekali, dan wiper mobilnya bergerak normal di kaca depan. Ia mengusap-ngusap kaca depan mobil untuk memastikan, tapi tetap saja, sama sekali tidak ada rambut di sana. Leo yang merasa semakin aneh kembali masuk ke dalam mobil. Ia buru-buru menyalakan mobil. Lampu depannya menyala, menyinari seisi parkiran yang gelap. Suara mesinnya mulai terdengar. Leo lalu menginjak pedal gas dan mulai bergegas pergi meninggalkan parkiran klub malam itu. Di jalanan perkotaan sangat sepi saat itu. Hanya beberapa mobil dan motor yang lewat. Sesekali masih terlihat pedagang makanan dan cemilan malam yang berjualan di trotoar. Sirine mobil polisi yang juga terdengar mengisi malam dengan berpatroli keliling kota. Dengan wajah yang sedikit mengantuk, Leo pun berusaha fokus dan menatap jalanan di depan. Karena jalanan yang kosong, ia pun bisa dengan bebas melaju dengan kecepatan tinggi. Bahkan lampu merah pun ia terobos. Namun di dalam kantuknya itu, mendadak mobilnya mengeluarkan bau tidak sedap. Awalnya bau itu tercium tipis-tipis. Leo segera mengatasinya dengan sebuah parfum ruangan dengan wangi jeruk lemon. Tapi bukannya menghilang, bau itu semakin terasa kuat. Sampai akhirnya, Leo bisa mencium jelas bau apa itu. Bau busuk. Itulah yang sedang ia cium di dalam mobilnya saat ini. Untuk menghilangkan bau itu, Leo pun membuka kaca jendela depan, membiarkan angin membawa masuk udara malam dan berharap mengusir bau busuk itu. Leo, suara panggilan itu kembali terdengar. Seluruh tubuh Leo mulai merinding. Batin Leo yang memang sudah peka mulai merasakan suatu energi asing yang masuk ke dalam mobilnya. Namun ini bukannya energi yang ia kenal. Jantung Leo mulai berdetak kencang. Ia sadar ada sesuatu yang datang ke mobilnya, sesuatu yang asing. "Aku di sini, Leo," ujar sosok itu. "Siapa kamu?" bentak Leo dengan nada yang tinggi. Di samping itu ia juga semakin mempercepat laju mobilnya. Ingin rasanya buru-buru sampai di rumah dan keluar dari mobil ini, menjauh dari sosok yang tidak ia kenal ini. Bau busuk itu masih tercium dengan jelas. Angin dari luar dan parfum ruangan tidak bisa mengusirnya. Sampai puncaknya, ketika mobilnya melewati salah satu tikungan, bagian belakang mobilnya terkena cahaya dari lampu jalan, sehingga Leo bisa melihat dengan jelas ke bagian belakang mobil. Saat ia melihat ke belakang melalui spion tengah, ia kaget bukan main. Sosok pocong dengan wajah hitam dan penuh luka bakar sedang duduk manis di kursi penumpang. Mata pocong itu melotot menatapnya, dan lidahnya menjulur penuh liur yang menjijikan. Karena kaget tidak sengaja, Leo membanting setir kanan sebelum mobilnya menghantam trotoar. Ia lebih dulu menginjak rem, sehingga mobil itu berhenti mendadak. Ban mobil yang beradu dengan aspal menghasilkan bunyi yang cukup nyaring dan menyita perhatian beberapa orang yang sedang menghabiskan malamnya di warung. Nafas Leo terengah-engah, wajahnya penuh keringat. Ia bersandar sambil menenangkan dirinya. Tiba-tiba sesuatu mengetuk kaca jendela mobilnya. Lagi-lagi Leo kaget, sampai dirinya hampir melompat. Tapi ternyata itu adalah salah satu warga yang kebetulan ada di dekatnya. Menyadari bahwa itu adalah manusia, Leo segera membuka kaca jendelanya. "Kenapa, Mas? Hampir saja nabrak. Kamu ngantuk?" tanya pria parubaya itu. Leo menggeleng. Tidak apa-apa kok, Pak. Cuma oleng dikit saja tadi," jawab Leo. "Keluar dulu, Mas. Ngopi dulu di sini agar tidak ngantuk," ajak pria tua itu. "Terima kasih, Pak. Saya mau langsung pulang saja," jawab Leo. "Mas tidak mabuk kan?"
Tanya pria tua itu. Leo pun menggelengkan kepala. Setelah itu ia kembali memacu kendaraannya. Sosok pocong mengerikan itu sudah menghilang. Namun samar-samar bau busuk itu masih tercium. Leo pun kembali melaju di tengah jalanan yang sepi malam itu, sambil merasakan bahwa sosok itu kemungkinan masih berada di mobilnya. Beruntung setelah itu Leo bisa pulang ke rumahnya dengan selamat, tanpa ada gangguan lagi dari makhluk halus itu. Apa mungkin itu makhluk dari Gua Stonggo? Batin Leo saat sampai di rumah. Setelah sekian banyak malam ia habiskan di klub, perlahan Leo mulai bosan dengan kehidupan malamnya. Tidak ada hal yang menarik lagi. Ia menginginkan sesuatu yang baru. Ia sudah tidak pernah lagi datang ke klub itu. Leo menghabiskan uang dengan cara lain, berlibur ke tempat favorit, makan makanan enak, dan membeli barang-barang untuk menyenangkan dirinya sendiri. Selain itu, ia juga memutuskan untuk menjalani hubungan dengan Nessa, wanita cantik yang sudah didekatinya selama berminggu-minggu. Kini akhirnya resmi menjadi pacarnya. Semenjak keduanya berpacaran, Leo dan Nessa tinggal di dalam satu rumah. Hari-hari Leo pun kian hidup. Ia tidak perlu lagi pergi keluar untuk mencari teman. Kini dirinya bukan lagi pria kaya yang kesepian. Sekarang setiap bangun tidur ia selalu melihat Nessa di sampingnya. Seperti di pagi hari ini, sekitar pukul 7 pagi. Leo telah rapi memakai jaket dan celana panjangnya. Rambutnya disisir ke belakang, sementara di ranjangnya, Nessa masih terlelap dengan selimut yang hangat dan tebal. Leo pun mengambil dompet, tas dan kunci mobilnya. Semuanya ia simpan di dalam saku celana dan jaket. Setelah memastikan semuanya sudah siap, Leo pun berjalan mendekati Nessa yang masih tertidur. "Nessa, hei, bangun!" panggil Leo. Mendengar itu, Nessa pun sedikit membuka matanya. Setengah sadar, ia melihat sang pacar yang sudah rapi. "Ada apa?" tanyanya dengan nada malas. "Aku mau bertemu dengan Nanda di luar. Kamu aku tinggal ya. Nanti siang aku pulang," kata Leo. Sambil kembali memejamkan mata, Nessa pun mengangguk. "Ya sudah sana, tapi pulangnya belikan makanan ya," pinta Nessa. "Ya." Leo lalu berjalan meninggalkan Nessa. Ia tutup pintu kamar. Sementara di ranjang, Nessa menarik selimutnya dan lanjut tidur sampai siang hari. Samar-samar ia bisa mendengar suara mobil Leo yang menyala, kemudian berjalan menjauh, menandakan sang pacar yang mulai berjalan pergi. Singkat cerita, hari sudah hampir siang. Cuaca semakin terik di luar sana. Hawa pun semakin panas. Sinar mentari masuk melalui ventilasi dan jendela yang sedikit terbuka, menyinari kamar Leo. Kemilaunya terpantul di cermin yang terpasang di lemari kayu berkualitas tinggi yang dibelinya dengan harga mahal. Sementara di ranjang, Nessa masih terlelap. Spray kasur dan selimut dibuat berantakan olehnya, yang sering berubah-ubah posisi tidur. Ia pun mengabaikan cuaca yang kian panas dan hari yang semakin siang di luar sana. Nessa hanya ingin tertidur seharian ini, setelah melewati malam panjang yang cukup melelahkan. Silau cahaya mentari menerpa wajahnya, sehingga Nessa segera merubah posisi tidurnya. Kini ia berbaring ke arah kanan, menghadap ke pintu kamar. Tangannya memeluk seseorang yang berbaring di sampingnya. Ia mendekatkan badannya dan semakin memeluk seseorang yang berbaring di sampingnya. "Sudah siang, Leo. Mau bangun tapi malas sekali," ucap Nessa setengah sadar sambil tersenyum. Matanya masih terpejam. Ia meraba-raba tubuh seseorang yang berbaring di sampingnya. Setelah beberapa menit memeluk orang itu, Nessa baru menyadari sesuatu yang cukup aneh. Leo sudah pergi sejak tadi pagi. Belum ada tanda-tanda kepulangannya. Nessa sendirian di rumah. Lantas siapa yang tidur di sampingnya? Siapa sosok yang dipeluk Nessa? "Leo," panggil Nessa, tapi tidak ada jawaban. "Leo," panggilnya lagi sambil memukul sosok yang tidur di sampingnya. "Ih, dipanggil kok tidak menjawab sih?" Nessa lalu membuka matanya dan melihat sosok yang sedang ia peluk. "Ah!"
Nesha menjerit sekuat mungkin. Kemudian dirinya melompat ke lantai. Kakinya sampai membentur keramik dengan keras hingga terasa sakit. Nesha pun terus menjerit sambil bersembunyi di samping lemari. Ia kaget bukan main ketika menyadari bahwa bukan Leo yang sedang ia peluk, melainkan sosok pocong dengan kain kafan kotor penuh tanah merah. Wajahnya gosong terbakar, matanya melotot, dan lidahnya menjulur. Terdapat lubang-lubang kecil yang mengeluarkan lendir bau di wajah pocong tersebut. "Nessa!" Sosok pocong itu memanggilnya sambil menggeliat di atas kasur. "Ah!" Nessa terus menjerit-jerit sambil menangis ketakutan. "Ayo peluk aku lagi, Nessa." Pocong itu terus menggodanya. "Pergi, pergi!" teriak Nessa sekuat mungkin. Namun bukannya pergi, makhluk itu justru tertawa puas melihat Nessa yang sedang ketakutan. Sementara wanita cantik itu hanya bisa menangis, menjerit sambil meringkuk ketakutan di samping lemari. Ranjang tempatnya tidur berguncang-guncang dengan sendirinya. Pocong itu sedang menggeliat tidak karuan di atas ranjang. Selama beberapa saat, Nessa harus bertahan di situasi mengerikan itu, berharap Leo segera pulang menyelamatkannya. Singkat ceritanya, sekitar pukul 1 siang, suara mobil Leo terdengar. Ia memasukkan mobilnya ke garasi, kemudian keluar dari mobil dengan membawa sebuah bungkusan berisi makanan untuk Nessa dan dirinya. Sebelum masuk, tak lupa ia terlebih dahulu menutup rolling door garasinya. Baru setelah itu ia bergegas ke dalam rumah melalui pintu kecil yang menghubungkan ruang tamu dengan garasi. "Nessa, aku pulang, Nessa!" teriak Leo. "Leo, akhirnya pulang juga kamu," kata Nessa yang sedang duduk manis di sofa. Wajahnya sudah cantik merona, dirias sedemikian rupa, rambutnya rapi dan indah. Sebuah gaun berwarna ungu tua melapisi tubuhnya yang indah. Dengan tatapan menggoda, ia sapa sang pacar yang baru pulang. Leo tertawa kecil sambil mendekat ke arahnya. "Kamu mau kemana? Kok dandananmu begitu?" tanya Leo sambil menaruh bungkusan makanan di meja kecil. "Aku menunggu kamu, Leo," jawab Nessa. "Kamu capek? Aku pijat ya?" tanya Nessa menawarkan. Leo bertolak pinggang sambil memasang pose berpikir. Boleh deh. Sebentar saja. Habis itu kita makan ya. Kamu lapar kan?" kata Leo. Laki-laki itu lalu berjalan ke salah satu sofa panjang di ruang tamunya. Ia merebahkan badannya dengan posisi tengkurap. Wajahnya ia arahkan ke samping, beristirahat setelah beberapa jam duduk mengemudikan mobilnya. Ia membiarkan Nessa memijat punggungnya, sementara Leo memejamkan matanya. Selama beberapa menit, Leo bisa menikmati pijatan-pijatan Nessa yang lembut, merasakan kulit tangannya yang halus, yang sering ia genggam setiap saat, dari punggung sampai kaki. Semuanya tidak luput dari tangan Nessa. "Tanganmu kok dingin ya, Nes?" celetuk Leo, tapi tidak ada jawaban dari sang pacar. Pelan-pelan pijatan Nessa mulai mengeras. Leo masih bisa memakluminya. Tapi beberapa menit kemudian, pijatan Nessa mulai terasa kasar, sehingga Leo sedikit merasakan setiap kali Nessa memijat tubuhnya. "Nessa, pelan-pelan dong," kata Leo. Bukannya semakin pelan, Nessa justru semakin keras. Leo semakin merasakan sakit di tubuhnya. Berkali-kali ia katakan pada Nessa untuk memelankan pijatannya, tapi wanita itu sama sekali tidak menggubrisnya. Leo perlahan mulai kesal. "Sudah deh, kaki saja," kata Leo yang masih memejamkan mata. Mendengar itu, Nessa menurut dan hanya memijat bagian betis kaki Leo saja. Akan tetapi, pijatannya semakin keras dan semakin keras. Bahkan kini bukan memijat, Nessa justru mencakar kaki Leo, hingga Leo menggerang kesakitan dan menarik kakinya. Akan tetapi, kakinya semakin tidak bisa dilepaskan dari tangan Nessa. Sampai akhirnya, Leo kesal dan membuka mata. "Kamu ini bagaimana sih? Kalau..." Belum sempat Leo menyelesaikan ucapannya, dirinya dibuat kaget dengan apa yang ia lihat. Dan bersambung.
Sebenarnya siapakah yang memijit Leo? Apakah itu beneran Nessa atau makhluk yang lainnya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian saya mohon tetap stay di channel ini. Sampai bertemu di part yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.